Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Em, Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya Bu ya atas waktu yang telah Ibu berikan pada saya untuk melaksanakan sesi wawancara ini sebagai tugas saya dalam memenuhi tugas-tugas CGP angkatan 10. Baik Ibu, kita mulai saja ya Bu ya. Ibu, sebelumnya saya mau bertanya dulu, apakah ibu sudah lama mungkin ya Bu ya menjabat sebagai kepala sekolah? Kira-kira mah sedang gitu ya Neng, kalau disebut baru mah kan kurang lebih mungkin 1 periode 4 tahun. Ibu diangkat menjadi kepala sekolah itu 2015, sekarang 2024, berarti kurang lebih Ibu sudah 9 tahun lebih Ya. menjabat sebagai kepala sekolah. Sudah lama sekali ya Bu ya, lumayan gitu ya Bu. Berarti si Ibu sudah sering mendapatkan kasus-kasus mungkin nggak ya tentang kinerja yang sudah Ibu laksanakan. Sebelumnya Bu, selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Sebenarnya kalau dilihat sepintas antara dilema etika itu dan pujukan moral itu hampir sama ya. Hanya kalau dilema etika kan lebih kepada solusi merujuk kepada solusi yang diharapkan dalam pemecahannya. Beda dengan bujukan moral, ada benar atau salahnya itu kan. Iya. Untuk permasalahan dilema etika itu yang pertama identifikasi dulu masalahnya ya. Masalahnya seperti apa, soalnya yang namanya di sekolah pasti banyak permasalahannya. Iya. Ada yang termasuk dilema etika, ada yang termasuk bujukan moral gitu ya. Jadi untuk kita menentukan masalahnya itu dilema etika atau bujukan moral, berarti kita identifikasi dulu masalahnya ya. Ya betul ya Bu ya. Jadi apakah ini masuk pada dilema etika atau bujukan moral mungkin ya Bu ya? Ya. Dari kasus yang sedang dialami di sekolah tersebut. Ya. Lalu Bu, yang pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Yang pertama, sebagai pimpinan ya, kadang kalau mengambil keputusan itu dilihat dulu masalahnya. Kalau misalnya kalau masalah itu bisa kita tindak lanjuti langsung, ya kita ambil keputusannya langsung. Kadang yang lebih banyak mah dimusyawarahkan dulu, apalagi ini menyangkut dengan kalau dilema etika dan bujukan moral kan menyangkutnya dengan sikap ya, dengan sikap anak, dengan mungkin dengan bagaimana anak itu mengimplementasikan akhlak atau karakternya. Jadi berarti ada beberapa pihak ya yang harus terlibat ya. Kalau kita menyelesaikannya mungkin kalau kita menyelesaikan cepat ya bisa, tapi kita juga harus bisa mengidentifikasinya. Apa kalau kita cepat masalah itu akan menyelesaikan atau menambah? Itu kan itu yang jadi permasalahannya. Kalaulah itu masalahnya menurut kita itu kita melihatnya dari berbagai sudut pandang, kita diskusikan dulu dengan warga sekolah ya, dengan lingkungan sekitar. Mungkin ada kadang-kadang kita melibatkan tokoh masyarakat juga kalau masalahnya itu sudah menyangkut, mungkin lebih kalau dikatakan berat ya, mungkin bisa berat, bisa juga sedang atau ringan tergantung orang sudut pandangnya. Tapi kita melihatnya ke depannya kalau masalah itu akan berdampak seperti apa gitu ya. Itu untuk pengambilan keputusannya kebanyakan sih kita lebih berdiskusi lah dengan rekan-rekan sejawat bagaimana menyelesaikannya. Apalagi kalau saya kan lingkungannya rada sedikit jauh, jadi kita tidak tahu lingkungan sekolah itu seperti apa gitu kan, masyarakat sekitarnya seperti apa. Kita juga harus mungkin mewawancara guru yang sudah lama di sana, itu kan salah satu faktornya. Apakah masalah ini biasa atau baru gitu ya, itu. Ya, betul ya Bu ya. Jadi langkah yang pertama itu dalam pengambilan keputusan mungkin dengan cara bermusyawarah Bermusyawarah, ya Bu ya? iya bermusyawarah dengan diskusi ya Bu ya. Lalu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini?
prosedur yang dilakukan itu hasil dari diskusi itu biasanya kita menerapkan langsung ya. Hasil dari musyawarah itu kemudian ditindaklanjuti bagaimana kalau masalahnya misalnya ada rencana gitu ya Bu ya, ada plan A, plan B gitu ya Bu. Kalau plan A misalnya mentok atau tidak berhasil, berarti kita masuk ke plan B ya Bu ya. Kalau masalah itu bisa diselesaikan di intern sekolah, ya kita selesaikan. Kalaulah tidak ada, berarti kita melibatkan yang lainnya gitu ya. Tapi bukan berarti tidak bisa, hanya kita pun juga ada kebijakan-kebijakan yang mungkin dengan melibatkan orang lain itu akan lebih baik gitu dalam menyelesaikan masalah itu. Baik Bu. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang paling efektif itu ketika kita mengambil keputusan itu ketika ada suatu kejadian, jadi langsung kita tindak lanjuti, langsung kita tangani, itu lebih efektif. Terus kita cari solusinya, akan seperti apa masalah itu diselesaikannya. Terus kita juga mungkin meminta saran pendapat dari beberapa rekan sejawat, misalnya bagaimana menyelesaikan masalahnya, dulu dampaknya kan biasanya ada dampak pengkiringnya. Ketika kita akan menyelesaikan suatu masalah pasti ada dampaknya, dan dampak itu dikaji karena kebanyakan dampaknya itu negatif. Tapi sebisa mungkin dampak itu jadi yang negatif sedikitnya gitu ya, yang kita gunakan gitu ya. Karena sebagai pemimpin mungkin satu saat kita dalam mengambil keputusan itu ada otoriternya, ada langsung kita menentukan, kita juga ada demokrasinya, tergantung bagaimana situasi kejadian atau masalah tersebut terjadi. Jadi lebih kepada melihat dampak yang akan terjadi kemudian harinya ya Bu ya. Iya. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini yang merupakan menjadi tantangan ya Bu ya? Tentu kan tadi Ibu setelah bermusyawarah, berdiskusi, lalu tadi hal-hal apa saja Ibu memikirkan dampak, pasti akan ada tantangannya ya Bu ya. Nah, tantangannya itu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu seperti apa Bu? Manusia diciptakan oleh Allah itu untuk berpikir. Ya. Kalau dikatakan di sekolah mah kondusif, hanya kalau tantangan jelas berasal dari lingkungan sekolah, dimana mungkin mindset orang tua juga sekarang, apalagi dampak dari COVID-19 itu berdampak besar, dimana orang tua itu menganggap bahwa segala sesuatu masalah itu harus diselesaikan di sekolah ya. Jadi kadang-kadang ada yang orang tua itu tidak mau tahu, itu kan tantangan bagi kita. Jadi ketika kita mau berkolaborasi dengan orang tua, kadang orang tua itu dengan berbagai alasan, ada yang sibuk, ada yang kurang paham karena memang dengan mindset mereka yang belum nyampe, sedangkan kemajuan teknologi yang tinggi, anaknya seperti ini, orang tuanya seperti ini, jadi tidak, kalau orang kan jadi susah nyambungnya gitu. Tantangan sama lingkungan sekitar ya, lebih kepada lingkungan sekitar dan mindset orang tua sekitar, ya, orang-orang mindset orang tua itu ya. Jadi mereka itu belum terpikir ya, betul sekali Bu, karena memang sulit untuk membuka mindset seseorang itu ya Bu ya. Gitu. Lalu apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu bisa langsung menyelesaikannya di tempat, atau memiliki sebuah jadwal yang runtut untuk menyelesaikannya? Lalu bentuk atau prosedur seperti apa yang akan Ibu jalankan? Kalau mengatakan jadwal, memang di sekolah itu biasanya kami di sekolah itu ada satu kegiatan, minimal dalam 1 minggu itu ada satu kegiatan kita berdiskusi, atau dikatakanlah ada kita berkumpul. Kalau rapat lah boleh dikatakan iya, karena di sana kita saling sharing apa sih permasalahannya. Kalau untuk jadwal secara rutin sih tidak, karena masalah itu kan kadang-kadang tidak bisa diprediksi. Kadang ada saja masalah itu yang tidak muncul. Nah, berarti di sana berarti ada penyelesaian itu secara langsung, tergantung bagaimana
bagaimana misalnya kalau apakah masalah itu dianggap berat oleh kita atau dianggap biasa saja. Kalau menurut kita masalah itu dianggap biasa, kita selesaikan langsung. Kalau masalah itu dianggap mungkin tidak bisa diselesaikan langsung, ya berarti di sana kita itu adakan berkumpul atau musyawarah ya. Jadi untuk jadwal memang rutin paling lama itu dalam 2 minggu, atau kita katakanlah 1 bulan itu 2 atau 3 kali pertemuan pasti kita menganggarkan untuk jadwal. Tapi untuk permasalahan yang urgen kadang kita langsung berkumpul. Ya, betul ya Bu ya. Jadi di Ibu itu sudah ada sebenarnya tanpa disadari Ibu tuh sudah ada jadwal untuk sharing gitu ya Bu ya. Apa yang terjadi mungkin di kelasnya guru-guru masing-masing ya Bu ya. Lalu mungkin itu diungkapkan di dalam rapat ya Bu ya. Terus Ibu juga mungkin tadi penyelesaian suatu masalahnya itu situasional mungkin ya Bu, tergantung dilihat dari berat atau sedangnya masalah tersebut mungkin ya Bu ya, seperti itu ya Bu. Lalu pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tersebut? Yang mempermudah pengambilan keputusan itu berdasarkan pengalaman rekan-rekan di lapangan. Karena jujur sebagai kepala sekolah, saya akui 3 kali pindah itu ya. Jadi pengalaman saya sendiri, pengalaman rekan-rekan itu untuk yang mempermudah permasalahan. Kadang ketika kita menemukan satu masalah ini, kita bingung, tapi ada rekan, oh Bu pernah masalah ini seperti ini dengan solusinya seperti begini gitu ya. Atau kadang ada rekan yang menemukan masalah, mereka tidak tahu oh permasalahannya pernah gitu. Jadi untuk mempermudah penyelesaian masalah itu yang pertama mungkin pengalaman. Di samping yang paling utama itu secara teori gitu kan, kita itu mengkaji itu teori itu harus seperti apa menghadapi masalah itu. Ada teori dan diperkuat dengan pengalaman langsung gitu kan. Itu yang mempermudah kita dalam menyelesaikan masalah. Bagus sekali ya Bu ya. Jadi lebih kepada pengalaman lalu mengkaji teori yang terjadi pada kasus tersebut ya Bu ya. Lalu ini Bu, pertanyaan terakhir mungkin ya Bu ya. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, Ibu menyampaikan, memaparkan tentang berbagai kasus dilema etika, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang dapat dipetik ya, jujur dengan seiring perkembangan zamannya kan permasalahan-permasalahan yang kadang di luar nalar gitu ya Bu ya, di luar ini itu muncul. Jadi berarti pengalaman itu menambah wawasan bagi kita, yang terutama mendorong kita untuk terus belajar baik dari pengalaman orang lain maupun dari kajian teori-teori maupun dari berbagai media sosial. Sekarang kan banyak kita belajar, kita memadukannya dalam menyelesaikan satu masalah itu. Hebat sekali ya Bu ya. Jadi saya juga jadi terinspirasi nih Bu, ketika nanti ada suatu masalah mungkin melihat dulu mengkaji ulang dari berbagai teori, lalu mendengarkan pengalaman-pengalaman dari rekannya Bu ya. Sungguh luar biasa ya Bu ya. Jadi Ibu sudah mempunyai tahapan-tahapan dalam istilahnya pengujian kasus dilema etika gitu ya. Saya banyak belajar juga dari Ibu. Terima kasih Ibu. Di masa kembali. Ya, pokoknya terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya untuk memberi kesempatan saya untuk wawancara kepada Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan itu lebih mengena gitu kepada kajian teoritisnya, karena yang dijawab itu berdasarkan pengalaman langsung di lapangan. Jadi jujur karena mungkin banyak di sekolah itu waktu tersita dengan pengelolaan sekolah, jadi secara ini literasi untuk baca-baca kajian teori-teori berkurang bukan apa-apa, karena kita banyak langsung diterjunkan dengan untuk memperbaiki mutu pembelajaran. Siap. Pokoknya saya apa yang sudah Ibu paparkan
menginspirasi saya juga gitu Pak Bu, ketika nanti ada kasus mungkin saya akan melakukan apa yang sudah Ibu lakukan. Terima kasih Ibu. Sami-sami.